acaranya berapa jam sih? Ya sebentar lagi mau selesai. Ini Habiskan lah sejam sendiri. komentar-komentarnya. Silakan lah Mas Henry, langsung Antum saja minta poinnya. lama-lama catatan novel. Gitu. Kita adil Bang, kita adil. Semuanya dapat giliran kok untuk Silakan kita berbicara. kasih waktu untuk Bang Henry. Padahal Silakan. antum kalau lagi ngomong tenang tuh enak loh dengerinnya. Gitu. Gini, Ini bulan puasa Bukan. Bapak-bapak, orang-orang lagi pada sholat tarawih. saya yakin Bang Henry. Prof. Henry juga paham bahwa Samuel Huntington tuh pernah bilang The Clash of Civilization kan. Pertumbukan antara budaya dan agama tuh. Nah, sebetulnya ini yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, siapa yang bisa menengahi ini? Sebetulnya kelas-kelas menengah, ya kita-kita ini sebetulnya. Yang pintar-pintar ini katanya gitu kan. Nah, kenapa kita harus melakukan pendidikan publik? Ini sebenarnya kaitannya kan banyak nih. Kenapa pendidikan publik atau pendidikan politik di Indonesia nggak jalan? Apakah partai politik sudah melakukan kewajibannya untuk melakukan pendidikan politik? Apakah kemudian aparat hukum sudah melakukan kewajibannya untuk melaksanakan hukum yang tidak tebang pilih? Apakah para ekonom sudah melaksanakan bagaimana ekonomi harus merata, harus bisa terjangkau dan lainnya? Gitu. Kan semuanya pertanyaannya itu. Jadi ada dua sisi yang disampaikan oleh mahasiswa yang sebetulnya harus dipikirkan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Ada cerita tadi siang di Depok pada saat Pak Luhut berbicara dengan mahasiswa, itu pun banyak BUI. yang kontroversi. Karena Pak Luhut juga mengatakan hal-hal yang cukup keras tadi terkait dengan big data yang dituntut oleh mahasiswa untuk dibuka. Gitu ya. Nah, hal-hal ini kan semuanya terjadi karena ada orkestrasi yang demikian. Kalau kemudian Ade Armando adalah salah satu contoh dari perbedaan pendapat yang akhirnya berujung kekerasan, mestinya orang-orang yang selevel dengan Ade Armando melakukan introspeksi diri supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Karena yang dilakukan, yang menjadi korban persekusi atau kekerasan kan bukan saja Ade Armando, tapi kita nggak pengen selanjutnya itu ada korban-korban lain. Mas Nah, Eko makanya- artinya harus introspeksi diri. Oh iya, saya juga, gitu kan. Kan saya bilang kita, gitu kan. Kita kira sama lah, kayak Jokowi adalah kita, kan kita. Nah, jadi artinya setelah ini, setelah kita introspeksi, nah sama-sama kita ingetin pemerintah gitu, supaya apa yang didengungkan oleh masyarakat didengarkan. Karena masyarakat ini sudah mendengarkan pemerintah sering dan kita patuh. Suruh PPKM, suruh jaga jarak kita. Nanti suruh booster lagi katanya mau mudik, ya kita pada booster. Nah sekarang saatnya pemerintah dengerin masyarakat. Nah ini sekarang masyarakat keluhannya ada 3, nggak usah ngomongin penundaan pemilu, periode presiden jadi 3 periode, sama Naikkan harga-harga turunin gitu. Ngomong-ngomong, Henry-nya saya pakai I bukan pakai Y. Gitu sekali. Nanti kita revisi. Kita revisi langsung. Bang Novel. Bang Novel. Ya, untuk itu tadi boleh saya sampaikan apa yang disampaikan Mbak Maria Sarifah Maria Segaf ini, bahwa jangan menabung kegaduhan-kegaduhan, provokasi-provokasi. Pasti orang akan menuai daripada apa yang dilakukan. Bang, bentar nih. Tahu. Ngomongnya kayak gitu aja Bang. Enak deh. Nadanya. Serius, enak dengerin. Oh, Tapi kan enak. itu opini yang mencerahkan versi dari Iya, Mas Eko. iya, Bang Ade. jadi mesti kita bangun penyampaian-penyampaian yang menyejukkan. Lagi-lagi tolong, ya kan, untuk jangan membawa masalah agama yang dengan pandangan sendiri. Ini kita negara ini sudah diatur, negara ini negara agama, negara hukum. Yang namanya itu kita yang tidak membuat kegaduhan, kita taat hukum. Namanya opini boleh-boleh saja. Ya boleh, tapi opini ini demokrasi dan sekaligus semuanya harus satu catatan. Mau demokrasi, mau kebudayaan, kayak mau politik dan budaya, semuanya harus tunduk dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Itu rujukan kita. Jangan menyimpang dari sana. Kalau demokrasi tanpa ketuhanan Yang Maha Esa, hancur rusak. Adanya demokrasi bisa jadi brutal. Mungkin demokrasi PKI kali yang mungkin disampaikan. Begitu juga demokrasi bawa di luar ke sini akan ribut. Nah, Indonesia ini sudah dipersatukan. Dengan yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, juga ada pasal 29 ayat 1 ayat 2. Dan begitu juga pembukaan undang-undang negara ini merdeka atas berkah dan Allah. Nah, kita harus syukuri daripada Indonesia ini selama ini, sebelum rezim Jokowi ini kita hidup tenang-tenang saja. Penista agama itu dijerat dengan pasal maksimal sehingga tidak ada lagi yang melakukan mencoba-coba untuk memasuki ranah agama dengan pemikiran liarnya. Nah, Kita ini yang sepakat bahwa meluruskan bangsa kita. Indonesia ini untuk hidup dengan tenang dan juga damai. Betul, Ya. kita kembali sudah sesaat mencontohkan lagi, dengan pemirsa.
212. Baik. Terima kasih Bang Novel. Kami harus segera kembali.